Shalom, hai kak. Banyak banget aplikasi yang udah semakin berkembang, apalagi aplikasi-aplikasi rohani. Dan berikut adalah 7 aplikasi rohani terbaik versi keselamatanku. Di pertama tuh yang pasti ada aplikasi Alkitab, yaitu aplikasi Alkitab dari Sabda. Nah, aplikasi ini tuh friendly user banget ya, maksudnya gampang banget bisa dipakai gitu. Contoh untuk nyari ayat ada 3 cara. Habis itu bisa menandai ayat, dan fitur yang paling keren nih adalah bisa ngebelah. Maksudnya ngebelah adalah yang di atas Alkitab versi terjemahan baru, sedangkan yang di bawah bisa versi King James Version. Jadi kan kita bisa baca, misalnya baca yang bahasa Indonesia, habis itu baca yang bahasa Inggris. Nah, ini sangat mudah banget. Udah gitu ada fitur renungannya juga. Habis itu juga ada fitur rencana bacaan, dan yang paling wahnya ada kidung jemaat juga. Jadi kalian bisa sambil nyanyi-nyanyi, bisa ngeliat lagu-lagu juga, lagu-lagu dari kidung jemaat. Aplikasi ini tuh sangat gampang banget dan lebih ringan. Di yang aplikasi yang kedua ini itu juga Alkitab, namanya Bible. Mungkin aplikasi ini agak sedikit berat karena aplikasi ini sebenarnya harus terkoneksi sama internet, tapi bisa nggak terkoneksi kalau kita udah download versi Alkitab yang mau kita baca kayak terjemahan baru ataupun bahasa Indonesia masa kini. Nah, kalau di aplikasi ini nih ya, menurut gue yang paling keren itu adalah fitur rencana bacaannya. Nah, rencana bacanya ini tuh kayak plan gitu. Jadi kita bisa baca tentang khawatir, jadi ayat khawatir tuh apa aja. Terus habis itu kita bisa baca plan untuk ayat setahun. Jadi kita bisa setahun baca Alkitab, misalnya hari ini ayatnya apa aja. Terus juga bisa naruh ayat di gambar, itu keren banget. Aplikasi ini bisa terkonek ke Facebook agar catatan kita atau sorotan kita itu nggak hilang saat kita ganti HP atau HP kita kereset. Jadi kita tinggal login pakai Facebook, jadi semua data-data kita masih ada. Yang ketiga adalah cerita Alkitab terbuka. Kalau ini tentang cerita-cerita Alkitab. Jadi ada gambarnya juga dan ada cerita tentang Alkitabnya. Dan ini sekitar ada 50 cerita, mulai dari penciptaan sampai dengan Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang keempat adalah ayat emas Alkitab. Ini adalah aplikasi yang kita mencari ayat-ayat emas, atau kita bisa naruh widget ayat itu di home screen kita. Jadi kita bisa ingat ayat itu setiap hari. Intinya kita bisa ada ayat yang misalnya kita suka, kita taruh di home screen. Dan yang kelima adalah kamus Alkitab, seperti kamus Alkitab yang ada di belakangnya Alkitab. Nah, jadi kamus Alkitab ini kita bisa nyari-nyari kata-kata seperti serafim itu apa, atau dinar itu berapa, atau apa gitu, dan kita bisa cari tahu itu. Dan yang keenam adalah warung sate kamu. Aplikasi warung sate kamu ini adalah aplikasi ya kayak renungan atau bacaan artikel dan lainnya, itu yang bertemakan rohani Kristen pastinya. Nah, dan aplikasi ini keren banget karena ini anak muda banget. Terakhir yang ketujuh adalah Kak Wallpaper. Ya, aplikasi ini juga bagus karena kita yang buat, enggak. Aplikasi ini juga bisa masang wallpaper ke handphone kalian. Contoh misalnya kalian masuk terus pilih wallpaper yang mana yang mau dipakai, lalu set wallpaper. Nanti kalian pilih mau dipasang di home screen atau di lock screen. Jadi kalian bisa pilih itu dan juga terpasang deh. Jadi ada ayat yang bisa menghiasi home screen kalian atau lock screen kalian. Dan sekian gitu aja 7 aplikasi yang rohani dan yang terbaik versi keselamatanku. See you guys. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan.